Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita melihat market kembali drop guys. Tidak hanya di cryptocurrency tapi juga stock market. Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, sekaligus kira-kira apa yang bisa kita expect dalam beberapa waktu mendatang. Oke, so sebelum itu kita bahas, kita bakalan mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau turun sekitar 1,23%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.140, Ethereum 1.559, BNB 289, XRP 0,379, Cardano 0,32, Polygon Matic 1,14, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,073 dolar. So, hari ini sebenarnya kita melihat market dalam keadaan yang mix gitu ya. Walaupun kebanyakan itu merah, yang hijau itu cuma 2 BNB dan juga XRP, dan menjadikan XRP sebagai top performer hari ini guys, dengan kenaikan 2,91% ke 0,37 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, apa yang kita lihat semalam, yaitu adalah Fed Chair Powell Testimonies. Yang intinya adalah si Jerome Powell itu bersaksi gitu guys, di depan Kongres Amerika Serikat. Dan membahas seputaran apa yang sedang mereka lakukan, apa yang kira-kira akan mereka lakukan berikutnya, dan seterusnya. Dan setelah saya nonton sekilas tadi, sebenarnya tidak ada statement baru yang disampaikan oleh kakek Powell. Oke, rata-rata masih sama saja. Cuman ada satu statement yang kemudian membuat market bereaksi secara positif. Yaitu adalah ini guys. Ultimate level of interest rates likely to be higher than previously anticipated. Oke, jadi artinya mereka atau The Fed mengantisipasi suku bunga yang lebih tinggi atau target suku bunga yang lebih tinggi daripada prediksi mereka sebelumnya. Seingat saya, sebelumnya mereka memprediksi akan berhenti di angka 5,5 sampai 5,75. Maka dengan statement ini, market kemudian merasa bahwa mereka bisa saja menaikkan suku bunga mungkin sampai 6, 6,5 atau bahkan 7% guys. Sehingga dengan ekspektasi tersebut, kita kemudian melihat market kembali sell off. Karena memang ya statement yang disampaikan oleh kakek Powell itu sangat hawkish guys. Walaupun kita tahu ya sebenarnya dari beberapa pidato sebelumnya pun, kakek Powell itu memang sudah hawkish terus. Udah tidak pernah dovish. Karena kalau dikasih dovish lagi, kakek Powell bakalan tahu ini stock market bakalan rally sangat kencang gitu ya. Dan dia sebenarnya tidak mengharapkan hal tersebut terjadi guys. Oke, kalau misalnya stock market naik tinggi, cryptocurrency naik tinggi semuanya, maka akan menciptakan semacam wealth effect. Artinya orang-orang semua merasa lebih kaya karena aset yang mereka investasikan itu rata-rata harganya naik. Lalu apa yang akan terjadi ketika orang-orang merasa lebih kaya, lebih makmur, maka ada kecenderungan mereka akan melakukan konsumsi lebih tinggi. Ketika konsumsi lebih tinggi, kalau kita artikan berarti kan demand-nya juga makin tinggi untuk barang dan jasa. Apa yang akan terjadi lagi ketika barang dan jasa demand-nya tinggi, otomatis harganya akan kembali naik. Kembali memicu inflasi naik. Dan ya, ini pengen dicegah oleh kakek Powell gitu ya. Sehingga dalam beberapa pidato terakhir, kita melihat kakek Powell itu cenderung dalam keadaan yang hawkish. Dan ini adalah salah satu statement yang kemudian membuat market sell off guys. Mereka mengatakan kalau misalnya dirasa perlu untuk menaikkan suku bunga lebih cepat daripada yang mereka lakukan sebelumnya, mereka akan lakukan itu. Kalau memang dirasa perlu ya. Tapi in the end of the day, mereka selalu katakan mereka akan mengambil kebijakan meeting by meeting, sesuai dengan data yang baru yang masuk, nanti baru diambil kesimpulan lagi, mereka harus ngapain. Gitu. Jadi pada intinya itulah yang semalam disampaikan. Jangan sampai lupa guys, nanti malam juga kakek Powell bakalan pidato lagi. Jadi market kemungkinan bakalan dikocok-kocok lagi sembari menunggu apa saja statement yang disampaikan oleh kakek Powell. Baru nanti kita menjelang lagi NFP di akhir minggu. Jadi minggu ini kita bakalan melihat market bergerak gila-gilaan.
Jadi, kalau misalnya mau tontonan menarik, minggu ini adalah saatnya, guys. Yang kedua, walaupun kita melihat Bitcoin semalam itu sempat drop gitu ya, dan breakdown di bawah area major trend lainnya, menariknya guys, total likuidasi yang terjadi itu tidak terlalu besar, hanya kurang lebih 77 juta dolar, dan ada sekitar 32.000 traders yang ke liquid. Saya sebenarnya expect gitu ya, dengan ada pergerakan seperti semalam itu, harusnya minimal kita mendapatkan 100-150 juta. Tapi justru kita melihat di bawah 100 juta dolar. Oke, dan kita bakalan bahas nih, kira-kira dari segi price actionnya, apa yang terjadi di Bitcoin gitu ya, dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi. Jadi ini cuma untuk intermezzo saja untuk kalian, bahwa rupanya kita tidak mendapatkan long squeeze semalam yang seperti saya harapkan gitu ya, karena saya merasa harusnya akan ada banyak stop loss di sekitaran area tersebut, tapi so far gitu ya, masih terlihat cukup terkendali. Dan ini juga salah satu yang membuat market belakangan ini berada dalam keadaan fear, terutama di cryptocurrency. Orang-orang sudah mulai start membicarakan soal para nasabah Mt. Gox itu akan menerima Bitcoin di tanggal 10 Maret. Oke, dan kemudian dikatakan ada 130-an ribu Bitcoin bakal ditumpahkan ke market, bakalan ada sell-off luar biasa besar, hati-hati. Nah, itu adalah narasinya selama beberapa hari belakangan. Tapi kalau misalnya teman-teman baca berita dari beberapa bulan yang lalu, harusnya sudah tahu juga, gitu ya, bahwa nasabah Mt. Gox tidak akan menerima sepeser pun, atau tidak menerima sedikit pun Bitcoin ya, sebelum bulan September 2023. Itu paling cepat, guys. Nah, lalu tanggal 10 Maret ini apa gitu? Nah, ini ada penjelasannya. Creditors have the option of a lump sum payment, bank remittance, fund transfer services, provider, or going through a cryptocurrency exchange or custodian. Creditors from Mt. Gox have until the end of the week to register and select a repayment method as part of a plan by which they will compensate it for their losses with the defunct crypto exchange. Artinya apa? Tanggal 10 Maret itu adalah batas di mana para nasabah Mt. Gox disuruh untuk memilih mau menerima Bitcoin-nya itu dengan cara apa. Oke? Bukan menerima Bitcoin-nya di tanggal 10 Maret, tapi batas pemilihan. Misalnya dikasih tahu, kalian bisa menerima Bitcoin kalian dengan cara misalnya dikirim melalui bank. Kalian juga bisa langsung pakai exchange. Atau cara yang lainnya lah gitu. Nah, kalian maunya yang mana gitu. Nah, itu yang disuruh dipilih. Dan batasnya sampai 10 Maret ini. Jadi, ini dibantah ya guys. Untuk isu atau rumor di mana nasabah Mt. Gox akan menerima Bitcoin-nya di tanggal 10 Maret ini. Oke? Dan mereka di sini reportedly choose a repayment plan that will allow it to receive the majority of its lost funds as early as September. Oke, jadi pembayarannya baru dilakukan bulan September ini guys, bukan sekarang. Oke, jadi teman-teman sekali lagi ketika membaca informasi atau berita di media sosial, coba di double check lagi sebelum benar-benar dipercaya gitu. Double check 2 kali, benar nggak nih informasinya. Baru nanti teman-teman percayai. Nah, jadi kalau misalnya rumor di mana Mt. Gox itu akan melepas Bitcoin-nya kepada nasabah di tanggal 10 Maret, itu sepertinya tidak benar ya guys. Jadi harusnya market kemungkinan bakalan start untuk realize lagi atau menyadari bahwa sebenarnya itu adalah berita yang salah dalam beberapa hari ke depan. Karena kita udah nggak jauh lagi dari tanggal 10 Maret guys. Oke? Jadi ini untuk meluruskan saja rumor-rumor yang beredar dan banyak sekali komentar yang kemarin masuk di video gitu. Jadi teman-teman coba dicek ulang. 10 Maret itu bukan untuk pembayarannya, tapi untuk pemilihan metode pembayaran. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, guys, untuk kalian yang kemarin ada sempat masuk ke beberapa setup yang kita ambil, saya pengen update saja sekilas untuk kalian. Untuk JNJ, kita harusnya masih dalam keadaan floating profit, tapi sekali lagi, ini kalian sudah harus geser stop loss kalian ke area entry. Sedangkan kalau misalnya yang masuk ke mana kemarin? Selain JNJ, kita juga ada beberapa setup lainnya yang kemungkinan juga terkena break even. Jadi kita mendapatkan 2 setup terakhir itu terkena break even, dan saya punya setup baru sebenarnya yang kemarin tidak sempat saya bagikan. Saya pribadi sudah masuk, yaitu adalah di USD HUF
Jadi mungkin saya tidak akan bahas lagi, tapi kita masih punya beberapa setup baru guys yang mungkin bisa dimanfaatkan. Pertama adalah CSF JPY. Oke, yang di sini dimana kita akan ketemu dengan area major trendline yang menurut saya bisa dimanfaatkan untuk area sell di sekitaran di sini. Dan nanti saya juga akan lakukan screening lagi untuk beberapa setup baru yang mungkin bisa saya manfaatkan dan mungkin bisa dijadikan oleh teman-teman juga sebagai watchlist. Jadi untuk teman-teman yang sekali lagi pengen memanfaatkan berbagai setup yang ada gitu ya, dengan berbagai setup yang saya bagikan juga beberapa hari sekali di video YouTube saya, pastikan teman-teman sudah punya akun atau sudah punya broker yang bisa trading di semua aset kelas seperti yang saya pakai di sini di MiTrade, di mana teman-teman bisa trading mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Sehingga ketika ada setup di aset kelas manapun, kalau teman-teman aware, itu saya biasanya bagi setup itu nggak cuma di satu tempat, alias nggak cuma di forex, kadang-kadang di komoditas, kadang-kadang di indeks, kadang-kadang di saham. Karena memang banyak sekali setup yang bisa kita manfaatkan, guys. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup tersebut, silakan kalian daftar saja. Link pendaftaran MiTrade-nya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian cukup mendaftar, deposit minimal hanya $50 saja. Dan kebetulan khusus pengguna baru, kalian masih bisa mengikuti event yang mendapatkan Rp750.000. Khusus pengguna baru ya guys. Caranya sesimpel, teman-teman registrasi wajib dengan link saya. Pertama. Kedua, teman-teman join dulu eventnya. Oke, join event 50 USD yang bisa teman-teman temukan di aplikasi MiTrade-nya. Kemudian deposit $50. Oke. Atau kalian mau deposit dulu juga boleh, baru join eventnya, baru nanti kalian lakukan transaksi. Oke, jadi kalau misalkan tertarik, silakan linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Rp225.000 itu akan langsung kalian dapatkan ketika kalian open transaksi satu kali. Sisanya yang kurang lebih 500 ribuan akan kalian dapatkan kalau mencapai milestone kurang lebih 1,5 sampai 2 lot. Begitu ya. Jadi kalau misalnya tertarik, silakan linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita langsung mulai aja dari 4-hour chart. Nah, untuk semalam sebenarnya ada sebuah indikasi positif yang saya lihat justru guys. Ketika kita mendapatkan ada breakdown, tapi kemudian hanya membentuk wick, nah kita kembali closing di atas area major trendline tersebut. Tetapi pada akhirnya, sepertinya sellers sekarang lebih memegang kendali, dan kita sudah mampu untuk breakdown, sekaligus closing di bawah area major trendline di sini. So, gitu ya, karena beberapa hal ini terjadi, maka saya untuk short term, itu masih akan cenderung dalam keadaan bearish, sebelum saya dibuktikan salah ya guys, sebelum saya dibuktikan salah. Nah, senario paling ideal kalau misalnya teman-teman pengen untuk mencari peluang untuk short adalah seperti ini. Kita mendapatkan satu lagi drop ke bawah, diikuti ada bearish continuation pattern. Nah, ini adalah mungkin yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sell menuju ke area 21.000 atau bahkan 20.500. Itu adalah next area target yang bisa jadi akan menjadi support. Oke. Nah, kenapa saya lebih sarankan ini guys, daripada teman-teman langsung masuk di sini? Karena jika teman-teman perhatikan di sini, walaupun kita breakdown, tapi kita kemudian ada mendapatkan semacam buying pressure di sini. Oke, dan kita breakdown-nya itu nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk di sini, ya bukan tidak boleh ya guys, ini juga boleh kalau teman-teman yang agresif masuk ketika dia retest di sini, ini juga fine gitu ya. Tapi ini risk-nya menurut saya lebih tinggi. Kalau misalnya teman-teman ngerti cara manage posisinya, menurut saya tidak ada masalah. Kalau memang nekat mau masuk ketika retest di sini, boleh. Tapi sesegera mungkin ketika kalian melihat misalnya Bitcoin kembali closing di atas area di sini, kalian sudah harus closing posisinya. Jangan kalian tahan-tahan. Nah, itu yang saya khawatirkan gitu. Makanya saya lebih prefer mungkin menjelaskan ke teman-teman setup yang konservatif. Konservatifnya adalah yang ini. Kita mendapatkan drop disertai dengan momentum yang deras. Oke. Diikuti ada bearish continuation pattern. Nah, ini baru teman-teman manfaatkan lagi untuk masuk. Oke. Kalau misalnya bingung, coba kita cari contohnya, guys. Kita coba cari contohnya. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Anggap saja senario yang ini, guys. Katakanlah kita breakdown di sini, kan? Nah, kalau misalnya teman-teman masuk di sini, itu setupnya high risk gitu. Tapi kalau yang di kasus ini works. Tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman menunggu dia sudah sell off seperti ini dulu.
Oke, kemudian diikuti ada bearish continuation pattern. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk. Gitu. Nah, ini yang sedang kita tunggu. Kalau misalnya kalian memang tipikalnya konservatif. Kalau kalian yang tipikalnya agresif dan katakan, "Kok saya mau langsung masuk di sini." Terserah. Atau contohnya di sini lagi. Kita breakdown, gitu kan? Nah, kalau misalnya yang agresif bisa langsung masuk di sini. Tapi ada resiko. Resikonya adalah ini hanya fake out dan kemudian kita kembali naik. Tapi kalau kalian ngerti cara manage-nya, ya pasti kalian akan langsung keluar ketika ngeliat hal ini terjadi. Fine, gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau yang konservatif, ya sekali lagi tunggu drop-nya seperti ini, disertai momentum, kemudian ada bearish continuation pattern. Nah, ini baru adalah peluang kalian untuk masuk. Nah, jadi dua contoh ini harusnya bisa menggambarkan ya sedikit banyak apa yang sedang saya tunggu, guys. Oke? Kalau misalnya mau konservatif, sekali lagi tunggu dia drop dulu disertai momentum, kemudian ada koreksi atau pullback di sini, dan ini adalah peluang bagi teman-teman untuk masuk. Dan targetnya mungkin bisa nyampe ke 21.000 sampai 20.500. Oke? Jadi itu adalah skenario bearishnya. Nah, kalau misalnya saya dibuktikan salah, saya pengen ngelihat Bitcoin itu kembali closing 4-hour candle di atas area trendline di sini. Atau bahkan lebih baik lagi tentunya kita mampu break di atas trendline di sini dan kemudian membentuk bull flag. Kalau ini yang terjadi, saya justru akan flip ke area long. Oke. Selama gitu ya, selama kita masih berada di area di sini, menurut saya risk-nya itu masih cukup tinggi bahwa yang kita lihat di sini hanya fake out gitu. Oke, saya perlu konfirmasi lebih lanjut dengan ada sell off lagi disertai bearish continuation pattern, dan ini saya akan manfaatkan untuk masuk short. Oke, jadi saya rasa itu adalah beberapa setup yang mungkin bisa teman-teman tunggu nanti di Bitcoin, tergantung nanti marketnya kasih yang mana. Jangan mencoba-coba untuk mendahului market ketika kalian belum ketemu setup yang jelas, belum ketemu setup yang kalian mau, tunggu di sidelines dulu. Ketika nanti sudah dikasih clue beserta setup yang jelas, teman-teman baru ambil lagi. Oke? Dan ya, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.